Selamat malam semuanya. Seperti biasa, saya akan membacakan tatipnya terlebih dahulu sebelum Mas Dimas nanti akan membawakan Ya. matematik, seni, dan filosofinya. Saya akan bacakan tatipnya terlebih dahulu. Panduan teknis dan tata tertib Zoom meeting. 1, 2, 3, langsung ke 4. Gunakan nama sesuai saat bergabung di Zoom Room. Berpakaian sopan jika mengaktifkan video. 5. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar atau studi berlangsung. 6. Bagi simpatisan khusus studi tertentu untuk mengkonfirmasi daftar kehadiran pada admin bagi yang belum pernah mendaftar. 7. Ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan menyebutkan nama dan sanggar atau simpatisan. Catatan, pertanyaan sesuai dengan materi studi atau webinar. B. Pertanyaan yang sensitif bagi umum dan perhimpunan tidak akan dijawab. C. Pertanyaan akan dibacakan sesuai urutannya oleh moderator. D. Pembicara akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dibacakan oleh moderator. Peserta dapat diberi kesempatan berbicara atau membuka mikrofon jika sudah mendapat persetujuan moderator. 8. Tetap bersikap sopan dan berkata sopan selama Zoom, webinar, atau studi berlangsung. 9. Peserta yang membuat onar dan tidak sopan selama Zoom berlangsung dengan sangat terpaksa akan dikeluarkan dari acara Zoom meeting atau studi. 10. Terima kasih untuk kerjasamanya. Akan stop share dulu. Peserta bisa berhening sejenak. Saya akan membacakan invokasi. Boleh ambil posisi duduk senyamannya tanpa bersandar jika merasa nyaman. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar dalam setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar dalam setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam kesatuan. Semoga masing-masing yang merasa satu denganmu, karena itu tahu ia satu dengan tiap-tiap lainnya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih. Selamat malam, Mas Dimas. Dipersilahkan waktunya. Oh, baik, Mbak. Saya saya akan mulai. Pertama, apa, apakah sudah kedengaran suara saya? Sudah kedengaran? Oh, Ya. sudah kedengaran. Terima kasih. Eh, Perkenalkan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Mahardika. Saya anggota baru Perwatin, ya mungkin belum ada 3 bulan bergabung di Sanggar Wijaya Kusuma. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ya sedikit presentasi yang saya mampu tentang matematika. Baik, saya akan mulai share screen. Ini, oke. Nah, baik. Ya, saya ulangi lagi. Selamat malam, perkenalkan nama saya Dimas Mardika. Dan di sini adalah gelar saya. Eh, saya alumni dari S1 dan S2 Matematika Murni dan Terapan dari kampus Undip. Bidang keahlian yang saya tekuni apa di setelah lulus ini adalah pemodelan penyakit dan pemodelan bentuk objek benda. Objek benda ini maksudnya ya apa saja sih yang bisa kita lihat seperti misalnya eh, piring, gelas atau burung mungkin batik. Nah, itu bisa dicari rumus matematikanya ya seperti itu dengan objek benda. Oke, berikutnya. Saat ini saya mengajar di program studi Sistem Informasi di Universitas Nasional Karangturi di Semarang. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya akan berpresentasi
tentang aplikasi matematika yang berjudul Matematika, Seni, Tujuan, dan Filosofinya. Ya, oke. Lanjutkan. Nah, sebelumnya kita ubah sudut pandang dulu dalam melihat matematika ya. Maksudnya matematika itu kan sesuatu yang membosankan bagi banyak orang dan bagi orang-orang yang masih belajar mungkin ya, SMA atau kuliah gitu. Nah, eh, untuk kita menyukai sesuatu itu kan biasanya kita harus punya tokoh idola ya, seperti kita suka sepak bola misalnya. Kita suka sepak bola, berarti kita pasti suka sama tokoh idolanya yang mana, atau kita suka nonton film, aktornya siapa, aktor kesukaannya siapa. Nah, sama di matematika kita cari dulu tokoh idola yang menginspirasi kita. Ya, kalau bagi saya ini tokoh idolanya adalah panggilannya langsung di belakang ini ya, Pontryagin sebetulnya, Pontryagin. Nah, kenapa dia apa tokoh yang istimewa bagi saya? Karena di sini meskipun tunanetra, dia dapat menjadi salah satu matematikawan terbesar pada abad ke-20 ya. Ini dari Uni Soviet, dari Moskow. Nah, apa yang dia temukan? Nah, dia itu menemukan menyusun semacam rumus Pontryagin di mana aplikasinya itu untuk ini ya, sistem kendali roket, sistem kendali pergerakan satelit. Jadi kalau satelit atau roket itu kan ada softwarenya, ada elektronik, ada softwarenya. Nah, softwarenya itu isinya perhitungan matematika sebenarnya untuk misalnya roket itu bisa mengenai sasaran gitu. Nah, itu memakai namanya Pontryagin Principle di sini. Begitu juga kendali satelit. Ya, seperti itu. Berikutnya lagi. Nah, ini cukup terkenal namanya Ramanujan, Srinivasa Ramanujan dari India. Dia dilahirkan pada masa penjajahan Inggris dulu ya, kolonial Inggris. Nah, dia itu di bidang istilahnya matematika murni, ya, analisis matematika, teori bilangan, derita hingga ini matematika murni. Dan uniknya dia itu seorang autodidak. Jadi Ramanujan ini eh, artinya tidak mengenyam pendidikan formal ya, seperti ahli-ahli matematika Eropa gitu. Tapi dia belajar sendiri, otodidak di rumahnya sendiri dalam keadaan India lagi dijajah, miskin. Nah, tapi dia bisa sekaliber dengan Euler, Newton, Gauss. Dan ini ada filmnya, sudah ada filmnya ya. Ramanujan itu bisa nanti dicari filmnya. Nah, Ramanujan ini menemukan apa deret ya, istilahnya teori bilangan. Nanti akan saya bahas apa yang spesial dari Ramanujan ini nanti di agak akhir. Di sini saya ingin ungkapkan ya bahwa kalau kita belajar komputer itu kan ada coding untuk menulis bahasa pemrogramannya. Nah, matematika itu merupakan bahasa codingnya alam semesta. Nah, ini akan saya tunjukkan contoh bahasa codingnya itu seperti apa gitu. Bahasa codingnya itu seperti ini. Nah, ini salah satu contoh aja. Salah satu contoh, saya punya rumus 1 + 1/X. Tolong jangan melihat, wah ini susah, ini sudah saya hitung, jadi apa? Saya buat sesederhana mungkin ya. Misalkan kita masukkan X sama dengan 5. Nah, kita ikuti algoritmanya. 1 ditambah 1/5, hasilnya 1,2. Nah, terus 1,2 ini masuk ke sini, ke algoritma rumus tadi. Hasilnya ini. Hasilnya ini 1,833 masuk lagi ke algoritma berikutnya, ketiga. Ke urutan algoritma ketiga. Dan seterusnya sebanyak mungkin ya, seterusnya sampai sebanyak mungkin ya. Mungkin kalau melakukan manual anggap aja sampai 10 gitu aja. 10 atau 8. Nah, di sini sampai urutan ke-8 saya mendapatkan nilai 1,618. Nah, apa itu artinya nilai ini? Nah, kita lihat. Nah, maka hasilnya nanti kalau kita isikan sebanyak mungkin, hasilnya itu adalah ini. Angka yang merupakan istilahnya kalau di dunia matematika atau di dunia arsitek itu ada namanya golden ratio. Nah, ini adalah angka golden ratio itu salah satu cara mendapatkannya dari rumus tadi itu.
Nah, ya, jadi coding, matematika itu coding untuk mengungkap ya rahasia alam semesta tadi, golden ratio ini. Ya, golden ratio itu semacam apa? eh, Kalau kita ukuran, kalau kita membuat suatu desain, kalau kita mengikuti apa istilahnya perbandingan golden ratio, maka seninya itu enak dilihat. Ya, contohnya kayak hasil karyanya Mona Lisa itu kan panjang kali lebarnya memakai perbandingan golden ratio. Ya, salah satu contohnya itu golden ratio. Nah, di sini uniknya kita boleh memasukkan nilai X. Tadi kan nilai X-nya 5 ya, saya ambil contoh ya. Nah, itu kita boleh memasukkan nilai apa saja, ya misalnya 30, 80, akar 3, apa saja. Kita lakukan algoritma tadi, seperti ini tadi, ya. Nah, algoritma ini misalnya kita masukkan angka 35 atau akar 9 atau akar 20, lakukan sebanyak mungkin, hasilnya itu akan tetap sama golden ratio juga. Ya, sama hasilnya juga akan seperti ini juga. Nah, seperti itu. Ya, kita mengungkapkan rahasia alam semesta di golden ratio tadi. Berikutnya, saya punya rumus ini juga. Kalau kita B kali sin 180 derajat min B, nah nilai B-nya itu harus genap ya, dimulai dari angka 4. Nah, semakin besar nilai B-nya, hasilnya itu akan sama dengan nilai pi yang kita kenal itu ya, pi. Ya, nanti silakan dicoba ya. Nilai pi yang kita kenal waktu belajar di kuliah, SMA, lingkaran itu ya, nilai pi itu. Jadi rumusnya didapatkan dari ini. Saya langsung ambil ke rumus langsungnya karena kalau prosesnya itu ya agak lama ya dan panjang. Ya, jadi ini codingnya alam semesta. Nah, berikutnya, cabang-cabang ilmu matematika merupakan potongan teka-teki puzzle yang harus disatukan untuk melihat gambar besarnya. Nah, ini ada rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras ini mungkin ya ditemukan sebelum Masehi ya oleh Pitagoras. Ya, kita semua banyak yang tahu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi pernah nggak menyadari kalau rumus Pitagoras itu sama dengan juga persamaan lingkaran? Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan lingkaran ini ditemukan ya bersamaan dengan kalkulusnya Newton itu ya abad 14 atau 15. Ya, jadi dua waktu yang berbeda tapi ternyata apa namanya berhubungan ya. Ada teka-teki yang berbeda tapi ternyata berhubungan. Nah, ini gambarannya ketika yang tadi itu ini ada apa namanya lingkaran dan ini adalah segitiganya. Jadi kita bisa lihat gambarannya seperti itu, hubungannya ya, antara lingkaran dengan segitiga. Nah, untuk melihat pas apa gambar puzzle-nya tadi. Nah, seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, contoh berikutnya. Kita tahu kalau mobil itu memakai mesin piston. Mobil, motor, truk, kapal ya, piston yang maju mundur itu ya. Nah, piston itu juga menggunakan prinsip Pitagoras ya, padahal jauh banget ya piston jadi Pitagoras ya. Sebenarnya itu juga berhubungan. Nah, bisa kita lihat di sini hubungannya kita hitung secara matematika. Ya, ini saya sudah apa simulasikan secara matematika bahwa gerakan piston ini akan membentuk segitiga yang berubah-ubah ya, segitiga siku-siku yang berubah-ubah nilainya seperti yang kita lihat di sini. Nah, jadi itu Mas apa ilmu matematika itu sebenarnya kan banyak sub-sub bagian. Sub-sub bagian ada statistik, ada aljabar, ada kalkulus. Nah, itu sebenarnya saling berhubungan kalau kita jeli untuk tahu, oh ini berhubungan dengan ini. Sehingga kita bisa menciptakan ya penemuan baru atau mungkin teknik baru dalam menyelesaikan masalah. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita ke intinya. Nah, apa itu definisi matematika ya dari sekian penjelasan tadi? Ya, contohnya kayak misalnya sosiologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang dunia sosial. Nah, kalau matematika itu ilmu yang mempelajari tentang pola ya, karena
apa yang ada polanya, kita bisa pelajari, dan kemudian kita bisa menebak pola berikutnya itu akan menjadi seperti apa. Ya, contohnya katakan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, kita bisa menebak seterusnya. Bisa dibikin rumusnya. Atau pola-pola yang lain, pola-pola bentuk, ya, pola-pola di alam semesta, di perbintangan. Nah, itu semuanya merupakan ada polanya. Oke, berikutnya. Nah, siapa saja yang belajar tentang pola? Apakah hanya manusia yang belajar tentang pola? Nah, kita lihat video berikut ini. Nah, ini adalah ikan apa? Salah satu spesies ikan kembung, bluefish, ya, ikan yang bisa mengembung gitu. Kita lihat apa yang dilakukan ikan ini. Final tidying up, and his masterpiece is complete. Nah, nah, ikan ini dia itu menggambar pola ternyata. Tujuannya apa? Ya, ikan ikan walaupun ikan kecil ini dia menggambar pola dengan tujuan untuk menarik lawan jenisnya. Kalau polanya ini bagus, nanti lawan jenisnya itu akan tertarik dan mau kawin dengan si jantannya ini ya. Jadi tiap-tiap ikan itu ketika musim kawin, ikan ini menghasilkan pola yang berbeda-beda. Tiap-tiap ikan punya pola yang berbeda-beda. Ya, ini sekilas ya dapat kita lihat polanya utamanya adalah lingkaran kan. Nah, bisa dibayangkan. Berarti otaknya si ikan ini juga mempelajari pola ternyata ya. Oke, kita next. Nah, ya di sini ya karena ini belajar tentang pola, maka seni itu juga mempunyai pola yang menarik. Nah, maka saya ingin mengenalkan apa itu matematika seni. Ya, ibarat kata seperti ini, kalau apa namanya seorang seniman itu kan bisa membuat karya seni menggunakan berbagai macam bahan dan materi medianya. Contohnya ada media sampah bisa dijadikan karya seni, media pasir, ada yang pakai media es batu atau pakai media yang lainnya. Nah, kebetulan saya mencoba memperkenalkan media rumus matematika. Jadi medianya itu rumus matematika, bahan-bahan dan materinya. Nah, pertama perkenalannya apa itu menggambar. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi begini, saya punya fungsi persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ya, sambil mengingat dulu zaman SD SMP. Kalau X-nya ini tak masukin angka minus 2, berarti kan minus 2 dikuadratkan, sehingga Y-nya 4. Nah, Y-nya jadi 4 di sini. Kalau 0, ya ininya 0, ini 0 juga. Kalau ini 1, ya 1. 2 dan 4, ya, begitu dan seterusnya. Sehingga kalau kita buat titik-titik ya, di grafik Kartesius, nah yang Y sama X ini, ya, kan tadi titiknya 1, 1. 1 min 1. Nah, menghasilkan gambar ya, kita hubungkan titiknya menghubungkan suatu gambar seperti ini. Nah, ini kan cara manual ya, cara manual dan ya mungkin gambar saya jelek juga dan kita harus ngitung satu-satu. Nah, nanti untuk melakukan perhitungannya ini, untuk menggambarnya ini ya kita nggak mungkin manual. Kita menggunakan yang dinamakan, nah ini dinamakan software kalkulator grafik ya. Jadi memang ada kalkulator khusus untuk menampilkan grafik dengan kita memasukkan suatu rumus. Contohnya kayak tadi Y sama dengan X kuadrat. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalkulatornya itu namanya Desmos kalkulatornya ini atau Maple untuk menggambar 3 dimensi ya kalkulatornya. Jadi Desmos ini ya mungkin agak baru ya sekitar tahun 2012. Kalau Maple ini sudah lama, mungkin sudah ada sejak tahun 80-an. Seperti itu. Nah, di sini eh, apa?
saya jelaskan dengan mungkin apa ya, eh, saya keluar dulu dari share-nya ini ke suatu websitenya. Kita menuju ke websitenya tadi. Ya, misalnya saya share ke website. Nah, websitenya itu gampang saja. Kita tinggal menuliskan desmos.com. Nah, seperti itu. Desmos.com. Nah, ini pakai bahasa Inggris, tapi bisa disetting untuk pakai bahasa Indonesia sebenarnya. Nah, ini pakai bahasa Indonesia. Bisa disetting. Nah, kita menuju ke kalkulator grafik. Oh ya, sebelumnya Desmos ini adalah software dari Amerika ya, dari Amerika yang dibuat kalau nggak salah pertama kali itu tahun 2012. Nah, di sini kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini kan kayak tadi kita masukkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa bentuk lain. Misalnya lingkaran ya. Lingkaran itu rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan katakan jari-jarinya 5 ya, 5 kuadrat. Jari-jarinya 5. Nah, ini menjadi lingkaran. Dan masih banyak lagi ya. Ini hanya salah satu contoh aja ya, hanya salah satu contoh dan masih banyak lagi. Di sini kita bisa gerakkan juga untuk dianimasikan ya. Misalnya kita berikan -A gitu. Nah, nilai A-nya ini berubah-ubah ya dari ini berubah-ubah sehingga bisa dilihat ya. Ini semuanya matematika, bukan animasi yang software-software animasi itu. Nah, ini dasarnya itu dari sini. Dasarnya dari sini nanti kita bisa membentuk macam-macam bentuk. Ya, bentuk yang paling sederhana ya lingkaran dulu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke ininya tadi. Nah, di situ ya. Nah, contohnya, saya punya rumus seperti ini. Ya, nah, coba punya rumus seperti ini. Ini langsung aja ke hasil yang saya kerjakan saja, yang sudah saya kerjakan. Nah, nanti rumusnya itu akan membentuk, nah ini, pola batik kawung. Ya, batik sederhana, batik kawung dengan rumus yang tertera di atas ini untuk menggambar batik. Terus berikutnya, saya juga punya rumus seperti ini. Nah, nanti akan menjadi batik bunga. Untuk warna ya bisa dikasih sendiri ya dari softwarenya itu bisa diberikan pilihan warna. Ya itu hanya mewarnai aja. Yang penting kita dapat bentuknya. Berikutnya batik swastika ya karena kan di Perwatin ada lambang swastika, maka saya terinspirasi dari situ. Nah, ada batiknya swastika. Rumusnya bisa dilihat yang di atas. Di atas ini nih rumusnya. Nah, nanti bisa dicoba sendiri ya bagi yang paham. Tadi saya sudah jadi ngomong operasikannya, tinggal dilakukan aja. Nah, terus ini namanya menggambar dengan deret Fourier ya. Ini penamaan aja ya. Jadi eh, kita menggambar dengan lengan-lengan yang banyak sekali dan bergerak berputar lengan-lengannya itu. Nah, saya menggambar gunungan wayang itu. Gunungan wayang. Jadi lengan-lengan pergerakannya ini adalah ya semuanya adalah rumus. Ya walaupun seninya sederhana, paling tidak ingin menunjukkan bahwa oh inilah wayang 2 dimensi gunungan. Berikutnya, nah saya coba menggambar ya wajah gitu. Wajah gundul tapi diberi rambut. Ini bisa dilihat lengan-lengannya itu, lengan-lengan inilah yang dinamakan deret Fourier tadi. Ya, lengan-lengan deret Fourier yang membentuk lengan sehingga bisa menganimasikan seperti ini. Ya, itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga saya menggambar kupu-kupu. Kupu-kupu. Ya, nah, jadi bisa dikatakan bahwa diagram Kartesius tadi yang XY-nya itu adalah semacam kanvasnya. Nah, rumusnya itu adalah ya kuasnya tadi ini. Yang sebelah kiri ini untuk rumusnya tadi. Apalagi. Nah, tadi kalau tadi 2 dimensi, ya yang sekarang 3 dimensi. Nah, sebagai contoh, kalau 3 dimensi itu kan X, Y, Z. Ya, ada X, Y, Z. Kalau tadi cuma X sama Y, kayak gitu. Nah, contoh pertama, oh ya, sebelumnya kita pakai Maple ya.
Kalau tadi pakai Dismos namanya, sekarang pakai Maple. Ini kalau bagi orang teknik yang lulusan teknik atau lulusan matematika yang berhubungan dengan pelajaran matematika pasti tahu ya software Maple harusnya. Nah, contohnya ini kalau saya punya rumus seperti ini, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat itu membentuk bola ya. Kalau tadi lingkaran ketambahan Z jadi bola. Nah, jadinya bola. Nah, ini tampilan software-nya seperti ini. Ya, jadi bola. Dengan rumusnya saya masukkan di sini jadi bola. Nah, terus kalau ya ini agak panjang, ini adalah nilai mutlak ya. Itu akan membentuk kubus. Ya, kubus. Ada bola, ada kubus. Ya, apa ada lagi? Ya ada. Kita lihat. Nah, ini maaf ya rumusnya mungkin panjang banget ya karena memang itulah kondisinya memang harus panjang. Panjang seperti ini rumusnya. Itu akan membentuk apel ya. Jadi apel itu juga ada rumusnya. Nah, ini saya sudah uh, saya videokan ya. Rumusnya ini sangat panjang. Nah, ini membentuk apel apel 3 dimensi. Warna merah itu hanya pewarnaan aja, bisa diganti-ganti nanti. Nah, ini apel 3 dimensi. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada rumus ya agak berbeda. Ini pendek, lebih pendek ya rumusnya. Ini menggambar potongan DNA. Rumusnya ya tidak terlalu panjang. Nah, ini potongan DNA. Ini bisa ya. Jadi potongan DNA pun juga ya pasti ada rumusnya karena DNA itu merupakan suatu objek yang mempunyai pola ya. Ada polanya kan DNA itu. Jadi pasti itu matematika kalau ada polanya. Lanjut. Wah, ini saya juga punya rumus lebih panjang lagi. Nah, ini membentuk jam tangan tourbillon, ya, bahasa Prancis, tourbillon, jam tangan. Jadi saya jelaskan dulu, jam tangan tourbillon itu jam tangan yang pergerakannya itu tidak terpengaruh oleh gravitasi. Ya, maksud ya misalnya kalau jam tangan zaman dulu itu kan pakai mekanik ya, tapi kalau sudah jam tangannya digital ya tidak terpengaruh gravitasi. Tapi kalau jam tangan mekanik itu kan terpengaruh gravitasi. Artinya kalau jam tangan kita bergerak di bumi sama bergerak di bulan itu pergerakannya pasti beda. Nah, makanya ada namanya jam tangan tourbillon yang pergerakannya itu sedemikian rupa sehingga tidak terpengaruh oleh gravitasi di planet manapun. Nah, ini mekanismenya itu seperti ini, mekanismenya. Nah, ini mekanisme tourbillon itu seperti itu. Ya, ya ini salah satu produknya jam namanya Jacob Co. Nah, saya mencoba mengimitasi pergerakannya itu tadi menggunakan rumus matematika. Nah, ini kira-kira pergerakannya seperti ini kalau di matematika. Nah, ya, saya bikin sesederhana mungkin karena kalau terlalu rumit komputer saya nggak kuat karena banyak perhitungan yang harus dilakukan. Nah, seperti ini. Pergerakan jam tangan tourbillon tadi contohnya. Ya, dari sini saya ya sebenarnya menyimpulkan bahwa ya hampir semua objek di alam semesta ini bisa dibuat rumus fungsi persamaannya. Ya, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, kalau 4 dimensi ya saya mungkin tidak terlalu menekuni ya karena sudah nanti pemahamannya beda kalau 4 dimensi. Seperti itu. Nah, batasannya ya tentu saja imajinasi kita ya. Imajinasi kita itu pengennya seperti apa. Nah, itu yang akan membatasi karya seni kita. Tujuannya adalah ya dengan belajar matematika itu kita mencoba bagaimana memahami pemikiran sang pencipta melalui pola-pola ciptaannya supaya kita bijak dalam melakukan sesuatu. Nah, ini saya berikan contoh-contoh yang menarik tentang penemuan matematika ya. Masih ingat Lord Kelvin ya, dia itu penemu suhu satuan derajat Kelvin ya. Dia itu membuat suatu alat yang memprediksi pasang surut di mana alat tersebut digunakan untuk menentukan
posisi pendaratan sekutu di pantai Normandi, ya, karena pantai Normandi itu ketika kondisinya paling surut itu sangat memudahkan sekutu untuk menerjunkan alat perangnya untuk menyerbu Jerman. Ya. Jadi ada alasan kenapa memilih pantai Normandi ketika penyerangan dunia penyerangan waktu D-Day itu ya. Nah itu perhitungan pasang surutnya itu menggunakan alatnya Lord Kelvin ini ya. Kelvin ya, kita tahu suhu derajat Kelvin itu ya, penemu yang sama. Nah, alatnya itu seperti ini, seperti sebelah kiri. Nah, kita lihat pantai Normandi ini kan kalau ketika surut sangat luas ya. Makanya ini menguntungkan sekutu untuk menerjunkan alat-alat beratnya ya, alat-alat beratnya, manusianya, pasukannya sehingga surut yang paling rendah ini bisa dimanfaatkan untuk menyerang Jerman waktu itu. Ini artikelnya saya ambil dari publikasi terkenal di Amerika ya, AIP namanya. Nah, rumusnya itu yang dipakai adalah sistem persamaan diferensial, ya, sistem dinamik persamaan diferensial. Tapi Lord Kelvinnya ini sudah meninggal ya, ketika Perang Dunia Kedua Lord Kelvinnya sudah nggak ada. Nah, alatnya itu ada yang memakai. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang menarik. Penemuan dalam dunia matematika itu kadang ditujukan untuk beberapa generasi setelahnya. Ya bisa dikatakan orangnya itu bisa hidup abadi dalam buku, dalam pikiran kita gitu. Ya, banyak contohnya. Ini saya ambil contoh. Ini ada dua penemu namanya Sophus Lee dan Galois dari Prancis. Ya. Nah, Sophus Lee ini hidup ya meninggal tahun 1899. Sophus Lee ini. Nah, tetapi Galois dan Sophus Lee ini aplikasinya itu orang baru menyadari ternyata digunakan untuk ini pergerakan robot-robot industri ini. Jadi robot industri itu kan ada softwarenya. Nah, softwarenya itu ada coding matematikanya. Nah, itu memakai teoremanya si Aljabarli gitu. Ya. Jadi mungkin robot ini kan penemuannya tahun 60-an, nah, padahal dia meninggal tahun 1900 tadi. Nah, jadi dia abadi sekarang, namanya sudah dipakai berkali-kali untuk ini. Nah, ya ini penggambaran rumus yang ditemukannya ini ya, sederhana, tapi dari sini dikembangkan oleh ilmuwan lain sehingga menjadikan kayak robot tadi untuk softwarenya robot tadi. Nah ini yang menarik lagi adalah Ramanujan. Ramanujan tadi yang saya sebutkan tadi, dia menemukan suatu rumus ini. Ini namanya rumus konvergenan. Nah istilahnya kekonvergenan deret. Tuh. Nah dia itu rumusnya ternyata pada tahun 2002 ada yang memakai digunakan untuk membantu menggambarkan pemodelan gambar black hole. Jadi black hole ini kan gambarnya ya, gambar 3 dimensinya itu baru ditemukan tahun 2019. Tapi untuk menggambarnya ini, memotret black hole ini, itu harus memakai rumusnya Ramanujan tadi. Nah, makanya padahal dia meninggal jauh sudah 100 tahun sebelumnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan penemuan itu dimasukkan di Eropa itu dimasukkan ke suatu istilahnya perpustakaan ya. Perpustakaannya itu baru nanti di perpustakaan siapa tahu ada yang memanfaatkan penemuannya itu sehingga dipakai. Nah, kalau sekarang perpustakaannya itu namanya ini kalau di dunia sains dan matematika itu namanya ResearchGate. Ya, perpustakaannya itu ResearchGate. Nah, kita bisa posting yang hasil kita temukan tadi, kita bisa posting semacam Facebooknya lah ya, semacam Facebooknya. Nah, itu nanti kalau ada orang yang membaca penemuan kita, nah itu tuh penemuan kita akan dipakai dan biasanya minta izin ya pastinya. Nah, ini contoh saya punya menjadi keanggotaan di sini ya. Saya punya ada 10 paper di sini. Nah, intinya kalau zaman dulu perpustakaannya itu manual, nah sekarang itu perpustakaannya digital. Jadi semua orang bisa melihat si A ini menemukan apa gitu, si B menemukan apa, apakah bisa saya kembangkan untuk saya aplikasikan ke suatu teknologi atau alat gitu. Nah itu.
Jadi matematika itu bukan hanya tentang angka, perhitungan, ya, tapi sebenarnya matematika itu ya pemahaman secara keseluruhan dari melihat suatu fenomena, fenomena masalah ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan, ya kita harus paham dulu yang menjadi masalahnya dan juga memahami hikmah di baliknya. Nah, maka matematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pola. Maka dari itu, tetaplah melihat di sekeliling kita, temukan hal yang baik, sehingga kita terinspirasi untuk mencari solusi suatu masalah itu dengan elegan, ya, dengan cara yang paling optimal. Nah, bagi saya, pencapaian di bidang matematika itu ya kayak tadi ilmuwan tadi, bukan mengenai uang dan harta, tapi mengenai pengakuan. Jadi ketika karya saya itu diakui, ya saya itu lebih senang daripada mendapat uang yang relatif banyak gitu ya. Ya walaupun saya butuh uang tahu, Pak, bukan terlalu idealis, tapi eh, apa? Jadi banyak ilmuwan matematika itu sebenarnya hidupnya sederhana gitu ya, tidak ada yang sampai berkelim, bergelimpangan harta gitu. Nah, contoh pengakuannya seperti apa? Jadi ini, saya kan punya Instagram. Ya, nah, karena saya sering posting karya seni saya itu, ini contoh pengakuannya, akun Instagram resminya dari software Maple-nya tadi itu akhirnya memfollow saya dan ngechat saya di Instagram bahwa oh ini penemuan yang menarik gitu. Dan satunya lagi akun resminya Dismos tadi juga memfollow saya di sini ya. Apa karena ya tadi itu kita saling berbagi apa karya di sini. Ada kita posting karya kita dilihat oleh tadi apa pengembang softwarenya tadi dari akun resminya tadi. Nah, ini bagi saya ini dua ini sudah cukup membanggakan bisa di-follow kayak gitu. Ada ungkapan dari ilmuwan fisika ya, namanya Paul Dirac. Dirac itu God use beautiful mathematics in creating the world. Ya, ini ungkapan dari seorang profesor fisika, nanti bisa dicek nanti Paul Dirac. Oke, berikutnya ya. Ya, mungkin terima kasih sudah menonton presentasi saya yang mungkin maaf kalau sebelumnya saya ada salah kata atau terlalu rumit dalam menjelaskan. Mohon maaf. Ya, sekiranya kalau ada pertanyaan atau sanggahan, ada baiknya kita boleh berdiskusi di sini untuk saling berbagi pengetahuan dan ilmu seperti itu. Ya, maaf, terima kasih mungkin saya kembalikan ke Mbak Yu. Ada pertanyaan ini, Mas Dimas. Monggo, ya. Nama ikannya tadi apa ya yang di awal tadi? Oh, Apa yang nama ikannya maaf tadi? ya, nama ikannya saya kayak itu tuh kayak spesies ikan ikan buntal gitu loh, Mbak. Saya lupa pastinya. Kan itu kan saya nyari di artikel terus ketemu ada di YouTube-nya itu BBC kan, dari BBC itu. Nah, uh, nama detail ikannya saya kurang tahu tapi itu bagian dari spesies ikan buntal sebenarnya. Maaf ikannya belum apa, nanti bisa dicari di internet aja ya di itu di situ. Seperti itu, Hmm. Mbak. Ini Mas Solikin nih, dibacakan Oke. apa mau bicara sendiri, Mas? Rumah lebah juga suatu bentuk pola juga ya? Ya, betul. Rumah lebah itu betul betul suatu bentuk pola karena lebah itu juga menggunakan matematika untuk apa menentukan lokasi bunga ya pakai pergeseran sudut matahari. Ya ini kan memang nggak bisa saya cantumkan semuanya contoh-contohnya ya. Sebenarnya banyak banyak banget contoh di alam semesta ini hewan-hewan yang memakai geometri untuk membuat karya seni gitu. Cuma ya waktunya kan itu ya. Saya ambil contoh yang menarik itu ikan buntal tadi karena belum banyak yang membahas seperti itu. Ya seperti itu. Nah ini ada lagi Ya, ya ada lagi nih uh, dari ini selanjutnya izin bertanya Pak, ini apakah berarti Tuhan sama juga berpikir dengan berpikirnya para matematikawan? ya ini mungkin agak sensitif ya. Saya tidak
bilang kalau Tuhan berpikir dengan berpikirnya matematikawan. Nah, saya nggak bilang begitu. Itu kan tadi semacam ungkapan dari Paul Dirac tadi. Jadi kalau saya boleh ngomong seperti ini, yang saya lihat. Jadi bahkan sebelum manusia itu ada, kehidupan ini ada, ya kehidupan yang punya kecerdasan ini ada, ya manusia kan matematika itu kan sudah ada lebih dulu. Ya, contohnya bumi sudah ada dulu. Matahari, black hole itu berbentuk piringan, ada ukurannya, ada volumenya. Jadi artinya itu matematika itu sudah ada dulu ya, suatu volume bentuk matematika itu sudah ada dulu. Kemudian manusia muncul terus belajar matematika. Nah, monggo itu direnungkan saja. Saya tidak mau ingin mengklaim kalau matematikawan itu sama berpikirnya sama Tuhan ya. Itu beda-beda. Ya mungkin seperti itu respon saya, tanggapan saya, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga terjawabkan. Ini ada pertanyaan lagi tadi dari Pak Wit. Ini Oh ya, gitu. sosial. Oh, apakah sosial bisa Matematika. dimatematika-kan? Ya jawabannya ya sangat bisa, Pak. Ilmu sosial dimatematika-kan sangat bisa. Ya contohnya yang paling gampang ini pemilu ini kan pasti ada polling jajak pendapat siapa nanti pasangan yang akan menang, ya, prediksi itu kan memakai statistik ya. Statistik itu kan sangat erat dengan ilmu sosial. Ya, kita memprediksi sesuatu seperti yaitu salah satunya apa itu namanya pasangan calon. Ya. Kemudian yang ilmu sosial lain ya mungkin di ekonomi banyak hal untuk memprediksi harga saham ya permainan harga saham itu kan ada grafiknya itu ya, terus ya banyak hal karena di sosial itu kan juga ada polanya kehidupan bersosial itu bagaimana pola orang kota itu kehidupannya seperti apa pola pola dia bekerja pola dia membina apa rumah tangga berbeda dengan pola yang ada di desa ya jadi jawabannya ya sangat bisa ya bisa untuk dihubungkan dengan ilmu sosial seperti itu. Ya, seperti itu, Mbak. Jawabannya. Ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Atau mau menambahkan, Ya, silakan menambahkan. sharing sekalian di sini. Tanya, Mbak. Ya. Terima kasih. Menurut teosofi, konstitusi total manusia itu kan pletik, roh, jiwa. Atau kalau dari bawah gampangannya bahasa awam, jiwa, roh, pletik. Jadi Tritunggal. 3 Ya. tapi 1, 1 tapi 3. Nah, menurut buku-buku teosofi, itu dari pletik ke roh, itu dikatakan terjadi proses diferensiasi atau turunan. Kemudian setelah jadi roh, terjadi proses diferensiasi atau turunan lagi, sehingga menjadi tampak manusia, menjadi jiwa atau personalitas. Nah, jadi di sini dari pletik roh jiwa itu terjadi proses diferensiasi. Tapi sekaligus itu juga integral dengan sumbernya. Jadi di sini menurut pemahaman saya sebagai orang awam ini terjadi diferensial integral spiritual menurut pemahaman saya. Jadi manusia itu hasil suatu proses diferensial integral spiritual. Nah, apakah ini juga bisa dirumuskan secara matematik? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaan, Pak. Ya, mungkin menuju ke semacam filosofi pernyataannya. Tapi perlu saya garis bawahi dulu kan istilah diferensial dari kata different ya. Different itu kan artinya berbeda. Jadi terjadi pembedaan dulu. Ya, different itu kan berbeda. Jadi diferensial kalau di matematika itu artinya perhitungan yang berbeda-beda. Ya, diferensial. Nah, tapi kalau integral, integral itu kalau di matematika itu artinya menyatu, ya, menyatu. Jadi terintegrasi itu kan menyatu. Nah, Ya. kalau kita
bilang apakah fenomena ya kayak tadi ketuhanan itu apakah bisa dirumuskan dengan matematika? Ya, memang kalau saya sendiri ilmu ilmu saya kan di matematika, tidak mendalami kayak mungkin filosofi atau keagamaan gitu. Ya, mungkin saya belum bisa menjawab apakah bisa dirumuskan dengan pasti ya karena ilmu ketuhanan itu kan apa ya, ilmu ketuhanan itu istilahnya buah dari pemikiran manusia yang sifatnya itu bisa berbeda-beda, relatif gitu ya Pak ya, relatif. Karena ada agama A, ada agama B, Tuhan A, Tuhan B itu kita berbeda-beda melihatnya. Jadi kalau mau dirumuskan, ya silakan saja, mungkin bisa dirumuskan, tapi secara pastinya itu saya tidak bisa memastikan. Apakah, oh ini rumusnya pasti seperti ini. Nah itu karena ya itu tadi, untuk melakukan penelitian, untuk melakukan prakteknya, itu akan sangat sulit dilakukan. Karena ya itu tadi, sifat ketuhanan itu kan relatif bagi masing-masing orang. Ya mungkin seperti itu kalau pandangan saya ya. Kalau pandangan saya masih sebatas itu saja kalau bagi saya. Ya terima kasih seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Cuma Ya, tadi eh, apa yang telah disampaikan panjenengan tadi dalam wujud rumusan-rumusan itu masih terbatas pada 3 dimensi. ya begini Pak. Kan mata kita itu kan melihat terbatas pada 3 dimensi ya. Mata kita itu kan Iya, iya, melihat titik ya. Titik itu kan 1 dimensi. iya, Garis itu 2 dimensi. Ya, terus iya. bidang itu 2 dimensi. Terus kalau ruang itu 3 dimensi. Lah kalau kita mau mau melihat 3 dimensi, itu bahkan sampai saat ini pun ilmuwan itu juga masih memperdebatkan bagaimana bentuk kotak 3 dimensi itu masih diperdebatkan. Jadi ya kalau saya ya, karena mata saya ini melihatnya masih secara fisik untuk 3 dimensi ya, saya batasi untuk 3 dimensi dulu. Pembatasannya Oh, seperti itu dulu. Susah iya, kalau bayangkan 4 dimensi itu susah iya, iya. seperti itu. Ya, ya, terima kasih. Ya, Ya, terima kasih. terus. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Selanjutnya Mas Pius angkat tangan. Mau bertanya Mas Pius, mau membuka mic boleh Mas Pius, silakan. Monggo. Malam Mas Dimas. Nggih, Pak. Mas Dimas, Ya, ya sehubungan dengan tata surya kita, solar logos, ya. tentunya di sana ada eh, benda-benda yang Newtonian, banyak planet Mm-mm. yang selalu berada di tempatnya. Nah, ini tentunya ada perhitungan matematikanya ya. Mungkin Mas Dimas sudah pernah mensimulasi bagaimana planet-planet tersebut tetap berada di tempatnya dengan gravitasinya masing-masing. Ya, Apakah pernah dibuatkan simulasinya sama Mas Dimas oh mengenai ya, matematikanya? ya Makasih. simulasinya saya ya mungkin ya karena itu kan begini Pak. Kalau melihat keadaan sesungguhnya gitu ya, keadaan sesungguhnya di ruang hampa tadi kalau kita ke sana itu kan hampir tidak mungkin ya berat. Nah, jadi saya pernah membuat simulasi tentang solar system ya, tapi mungkin hanya berdasarkan dari apa yang saya lihat di video-video. Artinya ya sebatas simulasi sederhana untuk menunjukkan bahwa kalau bumi itu mengelilingi matahari berputar itu terus ada bulan, berarti dia bulannya itu mengelilingi bumi dan juga mengelilingi matahari. Ya mungkin tidak serumit yang sesungguhnya ya, karena sesungguhnya kan mungkin bentuknya tidak pas lingkaran karena kan bumi mengelilingi matahari kan tidak pas lingkaran. Nah, saya ada animasi simulasinya itu di YouTube saya itu ada. Kalau nanti mau bisa japri saya tak tak kasih link YouTube-nya animasi pergerakan bumi, bulan, matahari itu apa ada videonya. Tapi ya maaf ya Pak, jadi saya tidak menghitung secara tepat persis gitu ya, karena saya hanya berpatokan yang sederhana dulu aja untuk memperlihatkan ke apa itu namanya, misalnya ke anak SMP, ke anak SMA. Oh ini loh simulasi sederhananya itu seperti ini kalau menggunakan rumus matematika. Karena jujur saja
alat yang ya saya punya itu, kalkulatornya itu juga terbatas juga karena prosesornya itu juga terbatas. Kalau mengkalkulasi yang semakin rumit itu juga nggak kuat ya. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Iya, Eh, iya, makasih apa? Mas. eh, Ya, ada lagi. selanjutnya saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Mengapa perlu ada matematika di dunia, Pak? Oh ya, kalau saya jawabannya sederhana, mengapa perlu ada matematika ya? Jadi matematika itu kan mendasari teknologi ya, mendasari teknologi yang sudah kita nikmati sekarang ini kayak kayak kipas angin kalau kita kepanasan, handphone. Nah, ya kalau nggak ada matematika ya bagi saya mungkin hidup akan susah ya. Jadi orang nanti bisa ditipu kembali apa bayar 1.000 kali kembaliannya mintanya 700, bayarnya apa harganya 700, kembaliannya 300 ya. Nanti seperti itu aja sih simpelnya. Jadi matematika itu kan mendasari teknologi. Jadi teknologi itu untuk membuat kehidupan itu menjadi lebih nyaman untuk ditinggali gitu. Ya seperti itu, Mbak. Kalau jawaban Ya, saya. ya, semoga terjawab ya. Kemudian lagi dari Mas Dedi nih ya. Oke. Izin tanya Pak, energi frekuensi dan vibrasi juga termasuk pola kah? Oh ya pasti. Karena frekuensi itu kan ya katakan rumus frekuensi. Frekuensi kan sesuatu yang bergetar ya, vibrasi ya. Nah, sesuatu yang bergetar itu kan ada nilai hertznya, hertz tinggi tinggi rendahnya nada, amplitudo, melengking atau enggaknya itu. Nah, itu kan pola frekuensi itu kan biasanya memakai yang namanya trigonometri ya. Apa persamaan gelombang ya, persamaan gelombang itu kan sin, cos, tangen kayak gitu. Nah, ya otomatis kalau di fisika pasti ada perhitungannya. Ada perhitungan untuk menghitung berapa kuat lemahnya bunyi, terus tinggi rendahnya nada kayak gitu untuk menciptakan apa alat musik ya. Seperti itu, Mbak. Ada hubungannya saya. Terima Termasuk kasih. pola ya, termasuk pola ya, itu termasuk. Termasuk pola ya, ya Iya. jawabannya. Oke. Ya, itu jawabannya Mas Dedi ya. Kemudian dari Mas Freddy. Panjang, Mas Dedi, apa mau membuka mic langsung, bertanya langsung di panjang, apa tetap dibacakan? Monggo Mas Dedi. Freddy, Mas Freddy. Dibacain aja, Mbak. Maaf. Oh Oh iya. ya, mau tanya pendapat Mas Dimas, apa familiar dengan mathematical universe hipotesis Max Tegmark dengan MUH ada 4 level alam. Nah, apakah kira-kira matematika yang ada di alam kita akan sama dengan alam yang lebih tinggi? Apakah probabilitas yang ada di alam kita sama dengan yang ada di alam lain? Nah, pertanyaan menarik ini. Bagaimana kalau kita berpindah dimensi? Apakah matematikanya sama gitu kan ya? Kita berpindah dimensi, apakah nanti 1 tambah 1 apakah sama dengan 2? Nah, ya kita berpikir dari yang paling sederhana saja. Kan intinya itu kan tadi saya bilang kalau matematika itu kan mendasari teknologi. Seandainya saya berpindah ke dimensi lain gitu ya, bukan dimensi sekarang ini, pasti tentu saja ada orang-orang di dimensi itu yang berpikir secara ya berpikir dengan logika. Artinya di apa ya di dimensi lain itu ya di dimensi lain itu kan juga ada polanya ya. Di dimensi lain itu juga ada polanya. Ya tapi saya yakin saya belum pernah masuk ke dimensi lain ya sebetulnya. Tapi saya yakin uh, pola-pola di pola-pola yang ada di dimensi lain itu juga bisa dihitung ya. Jadi jawabannya uh, tetap ada matematikanya ya. Matematikanya mungkin ada, ya tetap ada. Tapi mungkin aturannya berbeda gitu ya. Aturannya berbeda. Ya kayak tadi saya bilang apa 1 tambah 1 ya, mungkin di sini 2. Nah, mungkin aturan di dimensi lain itu seperti apa, tapi tetap kita namakan matematika, tetapi dengan aturan, dengan apa hukum-hukum, rumus-rumus matematika yang tentu berbeda pula. Ya mungkin seperti itu karena saya memandangnya sebagai dimensi lain. Tapi kalau untuk mendalami apa tadi itu yang Max Tegmark itu mungkin saya tidak membaca sepenuhnya ya. Saya hanya mengambil akal sehatnya saja lah. Analogi secara akal sehat saja. Seperti itu, Mbak. Ya, Seperti itu. ya, terima Ya, kasih kembali Mas Freddy. ini ada satu lagi ini. Ya, dari Ahmad nih ya.
Berarti sifat matematika linear atau non-linear ya menurut Bapak? Matematika sifatnya matematika linear atau non-linear menurut Bapak? Ya, kalau gini, saya jelaskan dulu. Yang dimaksud linear itu kan garis lurus gitu ya. Linear itu garis lurus. Kayak misalnya saya digaji 5 juta per bulan gitu. Berarti tiap bulan saya dapat 5 juta. Kalau katakan dalam 10 bulan saya dapat 50 juta. Lah, perhitungan seperti itu tuh linear, ya, pemodelan secara linear. Nah, tapi kalau misalnya yang non linear, ya misalnya kayak pergerakan COVID kemarin penyakit itu, ya, hari pertama jumlahnya sekian, hari kedua sekian. Nah, kalau kita hubungkan grafiknya akan belok-belok gitu kan. Jadi non linear itu artinya tidak bukan garis lurus, ya bisa lingkaran, bisa kurva, bisa ya belok-belok kayak fungsi apa itu namanya, gelombang sin X gitu kan. Nah, jadi ya itu. Berarti matematika itu ada sifat linearnya dan juga ada sifat non linearnya. Nah, kebetulan yang saya dalami tadi yang saya sebutkan tentang pemodelan penyakit itu sifatnya non linear, ya, karena prediksi COVID misalnya itu kan non linear. Hari ini jumlahnya berapa, besok jumlahnya berapa. Ya, ya seperti itu penjelasannya. Kira-kira. Ya. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya. Selanjutnya, apakah ada yang perlu menambahkan untuk bahan materi diskusi ini mungkin? Atau yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua ya? Atau mau menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan dari Mas Dimas? Ya, kalau pesan saya sih cukup simpel ya, terutama kalau saya ke mahasiswa saya gitu, eh, apa ubahlah sudut pandang ketika kita itu melihat sesuatu gitu ya. Anggap aja kalau saya melihat misalnya orang tua saya itu sudut pandangnya seperti ini, tapi kalau nyamuk melihat orang tua saya sudut pandangnya kan berbeda. Nah, di matematika itu gitu, untuk kita bisa melakukan suatu inovasi, melakukan suatu penemuan yang berguna untuk kehidupan masyarakat banyak melalui teknologi itu, kita itu banyak mengubah cara kita melihat dunia gitu. Jangan apa terjebak dalam suatu rutinitas yang gitu-gitu aja. Kita bekerja pola-pola seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat sudut pandang supaya kita bisa mengembangkan dunia ini itu bisa kita melihat dunia itu tuh ya warnanya itu banyak. Ya itu aja sih Mbak pertanyaan saya. Supaya matematika lebih berkembang kalau kita punya banyak sudut pandang itu aja. Seperti itu Mbak Yu. Ya, ya menarik ya supaya orang mungkin tidak jenuh mau untuk belajar matematika sudah seperti seperti momok gitu ya. Ya, mungkin Oke. berubah cara pandangnya belajar ya. Ya, terima kasih sangat menarik sekali Mas Dimas untuk sharingnya malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan atau penambahan lagi, mungkin bisa disudahi dulu ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih sudah Mas Dimas untuk berbagi pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk acara Zoom meeting ini. Selamat malam semuanya. Eh, terima kasih, Rayu. Selamat malam. Hitungan ketiga akan saya tutup ya. 1, 2, 3. Selamat malam semuanya.